Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamang Putro, salam budaya warisan Nusantara. Kali ini saya akan melanjutkan cerita saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, kemarin diceritakan bahwa Sayyid Ali Rahmat atau Sayyid Ali Rahmatullah bersama santri-santrinya atau santri-santrinya sedang membangun pasraman, atau kalau sekarang namanya pondok pesantren, yaitu tempatnya belajar agama, yaitu agama Islam. Dan kebetulan para penguasa di ujung Galuh saat itu bersifat ramah, karena secara kebetulan Ki Bangkuning, salah satu sesepuh yang ada di ujung Galuh, juga sudah dalam keadaan muslim. Bahkan anaknya yang namanya Karimah akan dipondokkan ke pasraman yang dipimpin oleh Sayyid Ali Rahmatullah. Di samping itu juga secara kebetulan mencari tempat atau tanah yang dipakai untuk pasraman, kebetulan tanah yang disukai itu juga miliknya orang yang sudah memeluk Islam, yaitu Wiro Sarojo, atau yang dikenal Empu Supobungkul. Dan pimpinan tertinggi ujung Galuh, yaitu Kanuruhan Lembusuro, juga sangat mendukung. Sangat mendukung. Karena istri dari Sayyid Ali Rahmatullah itu, yang namanya Raden Ayu Manilo, ternyata pernah diambil anak angkat oleh Kanuruhan Lembusuro. Saat itu Kanuruhan Lembusuro masih bertugas di Tuban, belum menjadi Kanuruhan. Nah, pendek katanya, tidak ada hambatan. Hambatannya memang ada, tapi hambatan ini bukan berkaitan dengan bongso kasar, tetapi hambatan ini berkaitan dengan bongso alus, yaitu tumbal atau yantro yang dipasang sejak zaman kerajaan Mojopahit berdiri, yaitu sejak zaman Raden Wijaya, untuk menanggulangi orang-orang Tartar yang datang di ujung Galuh. Maka banyak tempat di ujung Galuh yang dipasang yantro-yantro, yang intinya adalah agar orang-orang Tartar apabila menginjakkan kakinya di ujung Galuh, mereka menjadi bingung dan mereka sakit-sakitan dan akhirnya mati. Tapi untungnya di dalam pembuatan pondasi yang pertama ini ditemukan satu lempeng logam yang kemudian dibawa ke hadapan Ki Bungkul. Ternyata Ki Bungkul memastikan kalau itu adalah salah satu di antaranya adalah yantro atau yantra.
dan oleh Ki Bungkul diperintahkan untuk mencari karena jumlahnya satu komplek, satu paket itu ada 9 yang dipasang di 8 penjuru dan satu dipasang di tengah-tengah. Nah, kalau ditemukan satu, maka yang 8 harus dicari. Kalau sudah dicari dan sudah ketemu, maka yantra-yantra itu semuanya bisa ditundukkan. Kemudian kita beralih ke Trowulan. Ada seorang anak muda dengan berkuda terus memacu kudanya dari Kediri menuju Trowulan. Biasanya dia mendapatkan pengawalan dan biasanya naik kereta. Tetapi kali ini dia hanya seorang diri, kemudian mengendarai kuda. Setelah sampai di Trowulan, maka dia langsung disambut oleh para prajurit yang ada di sana. Semuanya memberikan hormat. Setelah orang ini bertanya kepada salah satu prajurit, ternyata jawabnya adalah benar. Pangeran sudah ditunggu oleh Kanjeng Rama Prabu. Akhirnya pangeran yang ada di Kediri ini kemudian menuju ke istana dan kemudian mencari ayahandanya, yaitu si Rajasa Wardana. Sri Rajasa Wardana itu adalah nama abiseka, nama julukan saat menjadi raja. Sebelum menjadi raja, namanya adalah Raden Mertojoyo. Raden Merto, ada yang menyebut Raden Amerto, ada yang menyebut Raden Amertojoyo. Tetapi setelah menjadi raja, maka nama abisekanya adalah Sri Rajasa Wardana. Sri Rajasa Wardana ini menjadi raja menggantikan kakaknya, yaitu Kertawijoyo. Nah, Kertawijoyo juga menggantikan kakaknya, yaitu Dewi Kenconowungu, atau yang disebut dengan Suhita. Karena Suhita tidak mempunyai anak. Karena Suhita tidak punya anak, maka adiknya Suhita, yaitu Kertawijoyo, yang menggantikan. Kemudian Kertawijoyo menjadi raja, kemudian digantikan oleh adiknya, yaitu Mertowijoyo, kemudian bergelar, diberikan gelar Sri Rajasa Wardana. Nah, itu adalah ayah dari seorang pangeran yang berkuda dari Kediri. Siapa dia? Dia adalah Bre Kertobumi. Bre Kertobumi yang dipanggil oleh ayahnya ke Trowulan. Pikirannya tidak karu-karuan.
Bri Kertabumi ini bertanya-tanya pada dirinya sendiri, kesalahan apa yang dilakukan sehingga ayah Prabunya memanggil secara pribadi. Andai kata ini urusan keluarga, pasti kakak-kakaknya akan dipanggil. Karena saudaranya banyak, 10. Sedangkan Bri Kertabumi, dia adalah anak yang terakhir. Anak bungsu, terakhir. Oleh sebab itu, saat sampai di Trowulan, kemudian dia menunggu kehadiran ayahnya. Dia diam sambil merenungkan apa yang akan terjadi. Setelah dia ketemu ayahnya, yaitu Prabu Rajasa Wardhana, ditegur oleh ayahnya. Kaki itu adalah sebutan anak laki-laki bagi orang Jawa. Kaki, Romo Prabu melihat kamu tampak diam. Apakah ada yang kamu pikirkan? Dan aku melihat di raut wajahmu banyak keraguan-raguan. Banyak yang kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam dirimu. Bahkan kamu sendiri tidak bisa menjawab. Ngapunten, Romo Prabu, inggih leres. Nah, jangan begitu. Manakala ada sebuah kesempatan, kemudian tidak diambil, maka kesempatan itu datangnya cuma sekali. Kalau tidak diambil, pasti nanti akan diambil orang. Kalau sudah diambil orang, tidak mungkin akan diambil kalau tidak dipaksa. Nah, oleh sebab itu, aku memanggil kamu untuk datang menghadap pribadi. Maka Romo akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting kamu pertimbangkan. Ngestu akan dawuh Romo Prabu. Nah, begitu. Jadi kamu jangan ragu-ragu. Mojopahit ini memang seperti macan, bahkan seperti singa. Tapi sayang, singa yang begitu perkasa hanya dilihat oleh macan-macan yang lain tampak garang, masih tampak garang dan angker. Tapi sebenarnya singa itu sudah tua. Gigi-gigi taringnya pun sudah tumpul. Gigi-gigi gerahamnya pun sudah begitu tidak perkasa. Tidak seperti dulu. Apalagi kuku-kukunya sudah banyak yang rusak dan bahkan copot dari jari. Susah untuk diobati. Tapi bagi singa tua, dia bertekad untuk tetap bertahan hidup.
Walaupun di luar sana banyak macan-macan liar, serigala-serigala liar, selalu mencari kesempatan untuk bisa menerkam singa tua yang sudah tidak bergigi dan sudah tidak berkuku itu. Tapi mereka ragu-ragu. Oleh sebab itu, Kanjeng Romo memanggil kamu. Karena kamu adalah anaknya Kanjeng Romo yang istimewa. Kamu tahu, dari 10 anakku, kamulah anak yang paling istimewa. Mungkin kamu tidak merasa, atau memang kamu sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Kamu adalah anakku satu-satunya yang lahir di Trowulan. Yang lain tidak. Itu yang pertama. Jadi kamu istimewa, lahir di ibu kota raja. Nah, saat kamu lahir di kota raja, di Trowulan ini, beruntun kejadiannya. Saat itu juga, di hari itu, Gunung Kamput meletus. Kemudian sore hari, di sore hari, mengapa di istana itu? Apa yang menyebabkan? Karena situasi di kota raja saat itu, karena pengaruh gunung berapi yang sedang meletus, Gunung Kamput yang sudah meletus ini, di mana-mana kelihatan gelap. Tapi mengapa di sore hari itu istana seperti terpasang beratus-ratus lampu, begitu terang dan luar biasa. Ada cahaya. Ternyata cahaya itu, kamu tahu, sumbernya ada di kamar. Nah, di kamar yang ada sumbernya cahaya yang begitu luas, menyinari semua sisi-sisi istana itu, hanya ada 2 orang, yaitu ibumu dan kamu. Sehingga seakan-akan sinar cahaya itu memancar dari tubuhmu yang menyinari semua istana. Itu sore harinya. Malam harinya, Romo ini dalam keadaan layap luyup ngaluyup, liep-liep, tidur tidak, tapi terjaga pun tidak. Jadi antara tidur dan tidak. Duh, seakan-akan Romo didatangi oleh Dang Acarya Agastya. Sang Maharsi Agastya ini mengapa datang? Dan juga didampingi
oleh Maharsi yang lain. Jadi, kamu adalah anakku yang istimewa. Jadi, yang namanya Maharsi, Agastya, dan Maharsi Wasito memberikan sebuah isyarat abaya mudra. Apa itu? Isyarat abaya mudra. Abaya mudra itu adalah tangan yang ditaruh di depan dada oleh seorang pendeta. Ini namanya abaya mudra. Itu merupakan sebuah isyarat. Jadi kamu istimewa. Tidak ada saudara-saudaramu yang seperti kamu. Oleh sebab itu, aku menunggu pikiran-pikiranmu. Aku menunggu keberanianmu. Aku menunggu keputusan-keputusan penting dari kamu. Itulah sebabnya mengapa aku memanggilmu ke sini. Nah, sekarang kamu adalah yang aku tunjuk untuk menggantikan Romo. Betapa terkejutnya Bre Kertabumi. Karena saudaranya, kakak-kakaknya. Yang lain bagaimana? Aku tahu pikiranmu. Mengapa Kanjeng Rama memilih kamu? Padahal kamu adalah anakku yang paling muda. Kan aku sudah katakan, dari 10 anakku yang istimewa itu cuma satu, yaitu kamu. Dan sudah aku bicarakan dengan kakak-kakakmu. Besok yang menggantikan aku adalah kamu. Dan kakak-kakakmu tidak protes. Karena kakakmu tahu kamu adalah anak Kanjeng Romo yang istimewa. Dan mereka tahu keistimewaan kamu. Oleh sebab itu, Kanjeng Romo saat menyampaikan hal itu kepada saudara-saudaramu, kakak-kakakmu, semuanya setuju. Nah, kalau sekarang sudah tahu, ibaratnya kamu adalah seorang petani. Ya tidak mungkin seorang petani itu begitu menanam langsung besok panen. Tidak mungkin. Butuh waktu, butuh proses. Nah, sekarang aku tunjukkan bahwa kamu besok adalah penggantiku. Oleh sebab itu, Kaki Pangeran, kamu sekarang harus menanam bibit-bibit yang unggul. Kemudian harus kamu tempatkan ke tempat-tempat yang subur. Mohon maaf pun, Romo Pardu. Maksudnya bagaimana? Begini, di Sumenep itu Madura, itu yang menguasai Madura sekarang ini kan bibimu, pamanmu. Raden Haryo Panoleh yang menikah dengan bibimu, Raden Ayu
Kertadi. Itu adalah tanah yang subur. Jadi Sumenep itu aku ibaratkan tanah yang subur. Karena di sana sudah ada bibimu, sudah ada pamanmu. Sekarang tinggal kamu menanam di sana. Artinya adalah kirimkan anakmu ke sini. Aku akan nikahkan dengan anaknya Panoleh dan anaknya Retnadi. Itu artinya kamu menanam bibit di sana. Sehingga saat kamu menjadi raja Madura, sudah ada bibit yang mendukungmu. Kamu punya besan, kamu punya menantu, kamu punya rakyat. Nah sekarang, siapa yang kamu tunjuk anakmu yang akan saya jodohkan dengan anaknya Raden Jaran Panoleh? Ki Joko Pekik, Kanjeng Rama. Oh, Ki Joko Pekik. Baiklah. Nah, kemudian di Bali, di sana ada kerabat-kerabat penting. Di sana ada seorang nama Raden Semoro. Raden Semoro Kepakisan. Itu orang penting di Bali. Karena Raden Semoro Kepakisan ini pernah melahirkan murid yang berjasa besar di Majapahit. Karena Raden Semoro Kepakisan adalah gurunya Gajah Mada. Itu juga punya anak. Kita harus menanam di sana. Nah sekarang siapa anakmu yang akan saya jodohkan dengan anaknya Raden Semoyo Kepakisan? Bri Kertobumi berpikir, siapa anaknya yang dipilih, yang akan dijodohkan, yang akan ditanam di Bali. Kemudian dia menjawab, Ki Joko Moyo, Romo Prabu, Ki Joko Moyo. Inggih Kanjeng Rama. Baiklah kalau begitu. Nah kemudian Kalimantan itu juga penting. Di Kalimantan itu, terutama di Kalimantan bagian barat, di sana sudah ibarat lahan itu sudah subur. Nah oleh sebab itu anakmu juga harus ada yang dikirim ke sana. Siapa yang kamu tunjuk? Ki Joko Krewek, Kanjeng Rama. Ki Joko Krewek? Inggih. Ya. Ora apa-apa. Sopo wae bisa diterima. Sebab nanti yang menempatkan itu adalah saya. Nah, sedangkan ada lagi, Belambangan itu juga penting. Apalagi di sana masih ada kerabatmu, yaitu Raden Menak Sembuyu. Itu juga kerabatmu. Tanam di sana anakmu. Sudah 4 orang itu, Raden Pekik, Raden Jokomoyo,
Raden Krewek. Dan untuk yang Belambangan tadi siapa yang kamu tunjuk? Kanjeng Romo, untuk yang Belambangan ini aku pilih Joko Sujanmo. Joko Sujanmo Kasinggihan, Kanjeng Romo. Nah, berarti 4 putramu besok kamu kirim ke sini. Raden Peke, Raden Moyo, Raden Krewek, dan Raden Sujanmo. Kamu kirim ke sini. Kurang satu lagi. Ini juga penting. Kalau bisa dipilih, maka kamu pilih anakmu yang muda, yang umurnya 7 atau 8 tahun. Biar nanti dilatih di kepatihan sini. Dilatih di kepatihan sini untuk menguasai berbagai macam pengetahuan yang berkaitan dengan pemerintahan. Sehingga benar-benar menjadi orang yang mahir, mengetahui tentang hukum-hukum, tatanan di dalam kerajaan. Nah, itu Kanjeng Romo minta anakmu yang usianya yang sangat muda, yang umur 7 atau umur 8 tahun. Inggih Kanjeng Romo, mangke Raden Joko Mulyo ingkang kula kirim. Raden Joko Mulyo, inggih Kanjeng Romo. Baiklah kalau begitu. Nah, begitu. Sehingga nanti kalau kamu pada saatnya menjadi seorang raja, kamu sudah punya tanaman-tanaman yang ijo royo-royo di Madura. Kemudian di Belambangan, di Bali, dan juga di daerah Borneo. Dan juga kamu sudah memiliki orang ahli dalam bidang pemerintahan, dalam bidang hukum, dalam bidang aturan adat istiadat, yaitu anakmu tadi yang aku kirim di kepatihan. Itu adalah dicetak menjadi orang yang pandai. Inggih Kanjeng Romo. Selanjutnya, karena aku mempersiapkan kamu besok menjadi penggantiku, kamu jangan pulang dulu. Kamu paling tidak harus menginap di Trowulan ini paling sedikit 3 hari. Dan dalam waktu 3 hari itu, gunakan untuk benar-benar menguasai rahasia-rahasia, lorong-lorong rahasia yang ada di istana ini. Itu paling cepat 3 hari. Syukur-syukur kamu agak longgar di sini 7 sampai 10 hari sehingga bisa santai. Karena kamu harus tahu, Kaki, di dalam istana ini banyak rahasia-rahasia yang tidak banyak orang tahu. Yang tahu adalah raja dan keluarganya. Dan keluarganya pun tidak semuanya harus wajib tahu, tidak. Keluarganya yang dipilih raja saja. Di sini ada pintu-pintu rahasia. Ada lorong-lorong bawah tanah. Lorong-lorong bawah tanah itu pun isinya adalah
lorong-lorong penyelamatan dan lorong-lorong jebakan. Kalau itu tidak dikuasai oleh seorang raja, di saat-saat darurat, raja bisa lari dari bahaya, masuk ke dalam ruangan, pintu-pintu rahasia. Dan apabila nanti dikejar oleh orang, tetapi orang itu tidak mengerti tentang rahasia-rahasia dari pintu-pintu yang memang sudah diciptakan untuk penyelamatan dan untuk jebakan, maka pasti mereka akan terjebak. Nah, itu harus kamu pelajari. Juga kamu juga harus mengunjungi loko pustoko, yaitu tempat perpustakaan. Kamu harus mencari, kamu harus membaca tentang tulisan-tulisan para pujangga pada saat awal-awal berdirinya Majapahit, bahkan mungkin sebelum Majapahit. Itu ribuan lontar-lontar yang disimpan di Loko Sasono Pustoko. Seorang raja harus memiliki wawasan yang luas, dan itu kalau tidak dimulai dari sekarang, saat dia sudah menjadi raja, dia tidak memikirkan itu. Mana mungkin, mana sempat membaca. Sibuknya bukan main. Baiklah, Kanjeng Romo, saya akan di Trowulan ini secukupnya. Jika 3 hari sudah aku katakan cukup, maka saya hanya 3 hari. Tetapi kalau kurang, maka saya mungkin bisa lebih dari 3 hari, Kanjeng Romo. Itu baru benar. Pemirsa dimanapun ada berada, akhirnya seorang pangeran Bri Kertabumi ini mencoba untuk merenungi apa yang disampaikan romonya tentang penunjukan dirinya pada suatu saat nanti, dirinya yang ditunjuk untuk menggantikan sebagai seorang raja. Sesuatu yang belum pernah dia pikirkan. Apa enaknya menjadi seorang raja? Setiap raja pasti punya musuh. Musuh-musuh itu selalu hadir. Apakah itu orang lain atau keluarga? Semuanya masih dalam keadaan siapapun bisa memusuhi raja. Bahkan sampai istri pun bisa memusuhi raja. Saudara, paman, atau kerabat, semuanya bisa menjadi musuh-musuh raja. Oleh sebab itu, apa enaknya menjadi seorang raja? Hanya akan mendatangkan musuh. Tetapi bagaimana? Ini merupakan sebuah tanggung jawab anak kepada orang tua. Kanjeng Romo sudah menunjuk diriku, padahal aku punya 9 saudara yang lain. Kalau katanya Kanjeng Romo, mereka sudah dikumpulkan dan mereka diberitahu yang menggantikan dirinya adalah saya.
Tapi mengapa saudara-saudaraku hanya diam, tidak protes? Ataukah memang apa yang disampaikan oleh Kanjeng Romo, saudara-saudaraku itu sudah mengetahui apa yang disampaikan Kanjeng Romo, yang katanya keistimewaan-keistimewaan yang ada pada diri saya, padahal aku merasa biasa-biasa saja. Pemirsa dimanapun ada berada, sehingga Bri Kertabumi ini merenungkan apa yang disampaikan ayahnya itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya di dalam pemerintahan Sri Rajasa Wardana memang benar mengirimkan Raden Peke ke Sungenep. Raden Peke adalah cucu, karena Raden Peke adalah anak dari Bri Kertabumi. Kemudian dijodohkan dengan anaknya Raden Jaran Panoleh. Kemudian juga begitu, anaknya Kimoyo, Raden Joko Moyo, dikirim kembali untuk dinikahkan dengan putranya Semoro, Raden Semoro Kepatisan, dan juga dikirim ke Kalimantan, dan juga dikirim ke Belambangan. Itu semuanya adalah anak-anak dari Bri Kertabumi, termasuk Joko Mulyo yang dibimbing oleh Patih di Kepatihan, yang memang sengaja dicetak untuk menjadi seorang yang ahli dalam bidang pemerintahan. Itu dilakukan. Dan di samping itu juga, atas izin dari Kanjeng Romonya, maka saat Bri Kertabumi masuk ke dalam Sasono Pustaka, dia menemukan sebuah tulisan, yaitu ditulis oleh seorang empu yang terkenal, yaitu Empu Prapanca. Karangan yang diabadikan di dalam Sasono Pustaka itu, salah satunya adalah berjudul Deso Manono. Nah, itu yang dibawa oleh Bri Kertabumi, dibawa ke Kediri karena izin untuk disalin. Dan itu pun Sri Rajasa Wardana tidak keberatan, karena yang membawa adalah anaknya. Pemirsa dimanapun Anda berada, di Kediri, Bri Kertabumi ini juga mempunyai seorang ahli spiritual dan juga pemimpin agama, yaitu Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Dua orang yang memiliki perawakan yang berbeda. Yang satu gemuk, yang satu kurus. Yang satu beragama Hindu, yang satu beragama Buddha. Tetapi kedua-duanya ibaratnya dua jiwa, satu raga. Mereka bersatu, rukun, kemana-mana bersama. Nah, pernah menyampaikan sebuah ramalan yang ditujukan kepada Bri Kertabumi,
saat dia berada di Gunung Lawu. Maka Sabdo Palon dan Noyo Genggong ini mendapatkan sebuah wisi yang isinya adalah seakan-akan yang menjadi raja nanti adalah Bri Kertabumi. Tetapi aneh, di saat Bri Kertabumi yang menjadi raja, Mojopahit tenggelam. Oleh sebab itu, Bri Kertabumi setelah ketemu dengan ayahnya, maka apa yang disampaikan Sabdo Palon dan Noyo Genggong saat di Kediri sebelum ke kota raja, ini menjadi bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh ayahnya. Ayahnya mengangkat dirinya, menunjuk dirinya sebagai seorang raja, punya optimisme yang tinggi, yaitu upaya untuk menanam bibit-bibit di tempat-tempat yang subur. Itu kan merupakan sebuah upaya kehancuran, mencegah kehancuran, upaya untuk mencegah pemberontakan, mencegah usaha-usaha agar terjalin hubungan-hubungan baik antara Madura, Bali, Belambangan, dan Kalimantan. Tapi mengapa Sabdo Palon memberikan sebuah ramalan kalau nanti yang ditunjuk menggantikan raja, Rajasa Wardana, adalah Bri Kertabumi, maka Mojopahit akan hancur. Pangeran yang ditugaskan di Kediri ini kurang senang. Tetapi kalau tidak ada kehadiran orang ini di Kediri, akan menjadi sepi. Karena Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah tempat bertanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah waridhiyallahu inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.